Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, para guru besar, dosen, dan tenaga pendidik serta mahasiswa yang saya hormati. Satu kehormatan bagi saya pada kesempatan ini di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan visi dan misi kepemimpinan serta program pengembangan fakultas untuk menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu sekalian kemana perjalanan Fakultas Kedokteran dalam 4 tahun mendatang. Unhas memasuki babak baru dengan pengakuan sebagai universitas kelas dunia. Lembaga pemeringkatan Time Higher Education World University Ranking tahun 2022 menempatkan Unhas pada posisi 1201 plus dunia. Masih dalam lembaga yang sama, melalui Time Higher Education Impact Ranking 2021, Unhas menempati posisi yang sangat membanggakan, yaitu 79 dunia, sedangkan di level nasional Unhas berada di peringkat kedua setelah ITS. Lembaga pemeringkatan lainnya yaitu QS pada QS World University Ranking 2020 mendudukan Unhas di ranking 1001 sampai 1200 dunia. Ini untuk yang pertama kalinya kita masuk ke dalam list dunia. Dengan masuknya Universitas Hasanuddin di level World University Ranking baik dengan pemeringkatan QS maupun Time Higher Education, maka terbuka kesempatan untuk berkompetisi lagi di level fakultas atau prodi untuk pemeringkatan World University Ranking by Subject, di mana Fakultas Kedokteran menjadi tumpuan yang besar untuk maju dan bersaing di level ini untuk menjadi fakultas taraf internasional seperti yang selalu kita cita-citakan dalam setiap visi misi Fakultas Kedokteran Unhas. Fakultas Kedokteran perlu mempersiapkan diri terutama dari segi SDM, infrastruktur penunjang riset serta pendanaan untuk meningkatkan dan membentuk ekosistem riset di Fakultas Kedokteran Unhas sehingga bisa mengembangkan diri terutama reputasi ilmiahnya sehingga bisa bersaing di tingkat global dan menjadi fakultas yang bertaraf internasional. Fakultas Kedokteran sangat diharapkan menjadi institusi yang lebih matang, kreatif, inovatif, berprestasi, dan bergengsi dalam tridharma perguruan tinggi dengan kurikulum, SDM, infrastruktur, dan program yang berlevel internasional. Oleh karena itu, dalam visi misi kami sebagai calon dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2022 sampai 2026, kami tetap melanjutkan apa yang telah dirintis oleh dekan FK Unhas sebelumnya, namun sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini yang sangat dinamis. Adapun visi kami adalah mewujudkan pusat iptek kedokteran yang profesional, berwibawa, berstandar internasional, dan berjiwa maritim. Sedangkan misi kami yang akan dilaksanakan adalah 1. Menyediakan kesempatan yang luas dan merata untuk masyarakat dengan pendidikan dan pengajaran yang profesional berdasarkan kaidah etik, moral, dan humaniora. 2. Memperdalam, memperkuat, dan mengembangkan penelitian berbasis produk industri kesehatan dengan tujuan akhir hilirisasi produk inovasi. 3. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berwibawa, berintelektual tinggi, dan berdaya saing internasional. 4. Menciptakan tata kelola fakultas yang modern dan menyelenggarakan sistem kesehatan akademik untuk pembangunan kesehatan wilayah Indonesia Timur dan terkhusus di Sulawesi Selatan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka akan banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Pertama, World Class Faculty, World Class Department, World Class Study Program, di mana dituntut adanya akreditasi internasional setiap prodi yang dijalankan baik S1, S2, S3, serta profesi. Peningkatan akreditasi jurnal fakultas ke jurnal bereputasi internasional dan lain. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka usaha-usaha yang harus dilakukan adalah mulai dengan upgrading kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi World Class Study Program, di mana kita hanya akan menambah yang masih kurang, sedangkan yang sudah berjalan sesuai dengan kompetensi, maka akan diteruskan, dilanjutkan. Kunci utama menuju World Class Faculty adalah ekosistem penelitian harus sudah terbentuk, di mana proses penelitian sudah berjalan sesuai dengan roadmap penelitian yang sudah ditentukan dan dikerjakan oleh SDM peneliti yang sudah berdedikasi tinggi dengan tim riset yang fokus pada aktivitas riset mulai dari penelitian dasar
sampai ke penelitian terapan sehingga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap peneliti dengan track record masing-masing sudah bisa membuat roadmap risetnya masing-masing dengan mengikut sertakan mahasiswa melalui jenjang S1 sampai S3 dan profesi kesehatan dan melaksanakan dengan kolaborasi beberapa peneliti yang seminat baik yang internal fakultas maupun kolaborasi antar fakultas dan antar universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga aktivitas risetnya dapat berkesinambungan dan berkualitas nasional dan internasional yang mempunyai target outcome kerja sama industri dan hilirisasi produk hasil riset ke masyarakat. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana diharapkan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan impact, tuntutan dunia usaha maupun dinamika masyarakat. Dengan mendukung upaya pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, maka diharapkan lulusan kita akan semakin percaya diri dan siap bekerja di dunia kesehatan, karena proses magang di institusi yang berhubungan dengan bidang kesehatan akan semakin kita tingkatkan, sehingga pengalaman klinis, program bidang kesehatan dan administrasinya akan semakin dikuasai oleh lulusan kita. Ketiga, Sustainability Development Goals (SDGs), penguatan partnership untuk pencapaian tujuan SDGs 3, Good Health and Well-being. Fakultas akan mendukung tercapainya tujuan pengembangan berkelanjutan, khususnya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. 4. Era Industri 4.0, kegiatan didesain berbasis aplikasi smart, komunikasi machine to machine, informasi berbasis Internet of Things, less human intervention. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi ini akan mengubah proses yang telah berjalan sebelumnya di fakultas, sehingga kita harus beradaptasi dan berbenah diri untuk mulai memikirkan efisiensi dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam setiap proses tridharma perguruan tinggi yang akan kita terapkan di Fakultas Kedokteran Unhas. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, ada beberapa indikator kinerja yang disesuaikan dengan indikator kinerja Unhas, mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikannya, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana internal, nasional, dan internasional, melakukan hilirisasi terhadap hasil penelitian dengan mendorong kolaborasi dengan mitra potensial, melibatkan lembaga kemahasiswaan untuk pengabdian masyarakat, membekali mahasiswa agar mandiri dengan berwirausaha, pendampingan mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional, membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan outbound study ke luar negeri, dan memfasilitasi kegiatan inbound mahasiswa asing di FK Unhas. Adapun target prioritas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat apabila dapat diberi amanah untuk jadi dekan FK Unhas 2022-2026 adalah akreditasi prodi, di mana akreditasi minimal A, unggul atau internasional, membuka kelas internasional bagi prodi yang telah terakreditasi internasional, akreditasi jurnal fakultas baik Sinta atau yang berreputasi internasional seperti Scopus, melakukan kerjasama dengan mitra potensial termasuk untuk mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, meningkatkan kinerja Pokja, minat dan bakat mahasiswa sehingga program PKM dapat ditingkatkan untuk mendapatkan prestasi tingkat nasional, peningkatan pemanfaatan aset Fakultas Kedokteran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong layanan prima, seperti membangun sistem akademi dan tata kelola fakultas, misalnya kenaikan pangkat, dokumen BKD, persyaratan seminar, ujian mahasiswa, dan lainnya berbasis internet. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan akan membawa Fakultas Kedokteran Unhas menjadi fakultas yang disegani karena prestasi dan kinerja yang baik serta berwibawa dan profesional, sehingga dapat berkompetisi di tingkat internasional, terutama dapat masuk di QS ranking by subject dari World Class University. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.